Sehingga surgical wound complication itu manajemennya harus bagus, ya. Cara-cara merawatnya secara klinis juga harus baik. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana selanjutnya. Kalau kita lihat, maka ada beberapa macam surgical wound complication yang mungkin sudah kita banyak dapatkan. Tetapi ada yang belum kita dapatkan, yang ternyata ini yang jadi masalah. Adalah surgical site infection, SSI gitulah. Itu bisa terjadi lama, bisa dari 1 bulan, bisa sampai 1 tahun. Kemudian ada yang kita sebut dehiscence. Kalau dehiscence itu sudah kita lihat. Jadi kalau waktu saya sebagai DPJP gitu ya mungkin BPDS-nya kurang melakukan penjahitannya lapis demi lapis dengan baik. Itu bisa jadi wound dehiscence gitu ya. Nah, itu juga menimbulkan morbiditas dan mortalitas. Kemudian ada kalau kita tidak hati-hati, maka ada hipergranulasi, ada maserasi, ya kemerah-merahan. Yang paling sering juga adalah scarring atau kita kenal keloid ya, terutama pada luka bakar. Kemudian yang punya bakat keloid ya, terutama yang di daerah yang sensitif ya, misalnya daerah leher gitu ya. Kemudian ada yang kita sebut marsi. Marsi itu kalau zaman saya dulu seperti paralitik yang berlanjut ke strength ilius gitu ya, lengket-lengket semua, sehingga dia datang ke UGD untuk minta dilakukan tindakan. Ini adalah surgical wound complication yang kelihatan di gambar itu kayak gitulah ya, model-modelnya ya. Kalau orang Surabaya jelei ya, jelek, dan itu juga menimbulkan masalah buat pasien, sehingga kadang-kadang dia selalu komplain, kenapa lukaku kok jadi begini Pak Dokter, itu kan selalu ya. Itu yang sering terjadi. Nah, ini yang baru, yang mungkin Pak Hadiana kemarin juga sudah memberikan informasinya tentang apa itu surgical wound complication jenis SSI, surgical site infection. Itu akibat dari kita terlalu banyak memberikan sesuatu tidak sesuai protokol, misalnya antibiotik, sehingga bakterinya itu terbunuh. Akibatnya dia mengeluarkan endotoksin, sehingga luka itu jadi tidak bagus ya, terjadi 1 bulan sampai 1 tahun. Akibatnya pasien itu pasti dia datang ke rumah sakit berkali-kali, bisa juga menimbulkan kematian gitu. Jadi ini bisa cost benefit rasionya pasti tidak cocok lah gitu. Apalagi kalau BPJS kan susah gitu. Ya. Katanya kalau berulang nggak dibayar gitu. Dan itu terjadi bisa superficial, bisa deep gitu, bisa nampak organnya. Tapi yang biasanya terlihat adalah adanya drainase purulen, jadi cairan yang ngembes. Kalau bahasa Jawanya ngembes terus ya. Itu juga terus selalu akibatnya akan nampak nantinya organ ya. Dan yang jadi nggak enak adalah dia selalu tenderness, pain, nyeri sekali, sehingga pasti datang ke rumah sakit. Kalau kemerahan sih biasa, tapi kalau sudah pain dia pasti datang
ke rumah sakit. Nah, ini perlu perawatan dan bagaimana caranya nanti kita coba secara garis besar. Kalau desain saya kira sudah sudah banyak yang kita ketahui. Pokoknya kalau anak buah saya PPDS itu kalau jahitnya ke susu ya bisa desain gitu. Apalagi kalau albuminnya rendah dan sebagainya dan banyak faktor-faktor yang nanti kita sebutkan pasti dia dehiscence ya. Jadi tidak tertutupnya kulit itu sehingga jaringan-jaringan soft tissue itu terbuka semua, protrusi ya, sehingga organ terlihat dan akibatnya ya infeksi yang terus menerus ya, morbiditas yang terus menerus itu yang terjadi pada surgical wound dehiscence. Itu bisa ada empat kriteria. Kriteria pertama yang epidermis saja, tapi yang kedua subkutan, yang ketiga ke bawah lagi sampai ke 4 ya. Jadi sampai terlihat organnya. Tentunya memerlukan suatu tindakan yang rehabilitasi lagi, tentunya dengan memperbaiki KU-nya. Ini sering terjadi kalau kayak gini. Ini sudah diteliti oleh Wound Healing Society 2018 ya. Jadi ini kalau kita lihat di satu kayak yang hanya epidermis saja dan sampai yang keempat itu modelnya sampai organnya kelihatan perforasi dan terlihat organ. Jadi ini istilahnya juga menimbulkan morbiditas, kadang-kadang juga menimbulkan mortalitas. Jadi kenapa kok terjadi demikian? Nanti kita lihat biasanya kena opo, biasanya kena apa ya. Gitu. Banyak faktor yang menimbulkan masalah ini. Yang berikutnya adalah hipergranulasi. Itu wajar kalau ini ya. Kadang-kadang ini seperti bentuk secara kosmetik jelek ya. Kemudian ada peri-wound maserasi ya, kemerah-merahan dan ada infeksi, ada limfokem, itu juga menimbulkan masalah ya. Terutama biasanya pada peri-wound maserasi itu biasanya pada operasi-operasi di daerah mama. Hipergranulasi saya kira untuk biasanya luka bakar hampir sama dengan kombusio ya. Nah, scarring itu bisa terjadi pada luka-luka yang kelihatan sensitif. Selama hidup saya jadi ahli bedah, saya tidak pernah berhasil untuk melakukan apa istilahnya terapi keloid untuk di daerah perut. Walaupun di eksisi pun dia akan kembali lagi. Yang berhasil hanya di daerah leher. Jadi kalau habis trumektomi, saya memberikan terapi suntikan keloid, anti keloid, maka biasanya sembuh ya. 3 kali 4 kali suntikan sembuh dan puas pasiennya. Tapi yang lain tidak bisa. Saya diminta untuk di dada bekas operasi pun saya tidak bisa. Tetapi sekarang para ahli bedah sudah melakukan penjahitan dengan bagus ya, dengan benang-benang yang anti keloid dan sebagainya, perawatan luka yang baik. Jadi saya kira sudah berkurang. Yang berikutnya adalah marsi atau lengket ya, atau kita sebut kalau di UGD itu waduh streng manerek, streng ilius, paralitik ilius ya, itu sering terjadi. Belum tentu paralitik ilius berubah menjadi operasi. Kadang-kadang streng ilius harus dioperasi untuk dibuka strengnya, untuk dibuka perlengketannya. Gitu. Jadi ini yang terjadi. Jadi kenapa kok sampai demikian? Ya tentunya ada masalah di pre-op, post-op-nya itu. Nah, kalau kita berbicara surgical wound complication, maka apa yang harus kita perhatikan?
ya pasti pre-op, pasti intraoperatif, dan yang pasti post-operatif. 3 faktor ini yang bisa menimbulkan surgical wound complication. Oleh karena itu tadi, seorang dokter ahli bedah harus kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi jangan perawatan luka diserahkan pada orang lain. Jadi himbauan saya, ya karena saya di bagian mulai kecil sudah di bagian head and neck, biasanya saya cuma narik aja talian, jahitan gampang sekali. Biasanya pasien senang ya, pasien itu pasti senang. Apalagi kalau diangkat jahitan oleh Pak dokternya, pasti senang. Itu yang saya inginkan dari para dokter muda. Jangan diberikan kepada orang lain, boleh diberikan pada orang lain, tapi tolong kita aware gitu, kita merawat dengan baik. Pasti pasien itu senang sekali. Nah, kalau kita lihat ini, jadi banyak faktor ya. Segala faktor ada, sehingga kalau kita oksigen kurang, jadi dia hipoksia, ada jaringan yang digital, ada infeksi, itu juga akan mempengaruhi. Sistemik, jangan lupa umur tua sama umur muda beda kan ya. Sehingga kalau umur muda lebih mudah healingnya daripada umur tua pasti ya kan. Apalagi kalau dia punya efek obat-obatan, apalagi kalau dia habis radioterapi ya kan. Waduh, itu jaringannya sudah susah gitu ya. Perokok dan seterusnya. Apalagi malnutrisi, jelas malnutrisi kalau ada hubungannya dengan albumin. Faktor-faktor luar ya itu sama juga ya. Faktor luar yang paling penting adalah bagaimana siapa yang sebetulnya nanti merawat pasien itu, keluarganya. Jangan-jangan dia tidak dirawat sama keluarganya, itu bisa juga jadi lukanya jadi jelek sekali nanti, tidak ada yang membersihkan dan sebagainya, bekas-bekas eksudat dan sebagainya tidak ada yang membersihkan, itu penting. Jadi edukasi itu yang paling penting. Nah, banyak teknik identifikasi. Saya tidak terlalu mungkin di Indonesia masih sangat terbatas. Saya baru baca 1-2 tentang SSI, identifikasi. Kalau di luar negeri 2015 sudah ada, 2012 sudah ada, ya banyak yang melakukan scoring dan sebagainya, sehingga kita bisa mengidentifikasi jenis luka itu yang bagaimana. Gitu. Oh ini SSI, oh ini dehiscent dari penelitian itu tadi atau scoring tadi. Jadi sudah banyak di luar negeri itu. Nah, demikian juga dari organisasi peneliti dan sebagainya, guidelines, kita memakai guidelines mulai banyak ya. Memang Indonesia belum ya. Ada yang surgical wound dehiscence improving prevention and outcome 2018. Ya, itu juga ya, jadi WHO pun juga memberikan guidelines ya. Semua memberikan guidelines. Kalau kita lihat ini memang kita kadang-kadang ya Indonesia masih belum banyak, tapi sekarang ini kan sebetulnya sudah dianjurkan semua PPDS harus meneliti, semua dokter muda untuk jadi dokter pun juga harus meneliti, sehingga sebetulnya kalau ini lebih 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 ditekankan di dalam masalah-masalah klinis kayak gini, tentunya akan banyak ya. Mudah-mudahan kita sampai di situ. Jadi terus terang saja guidelines dan sebagainya kita banyak menyontoh dari luar negeri. Nah, sekarang bagaimana asesmen?
Jadi yang paling penting adalah monitor bahwa tidak sempurnanya atau tidak healingnya luka itu yang bisa menimbulkan komplikasi. Jadi beberapa masalah terutama di tentunya yang saya sebutkan tadi adalah bagaimana peran daripada situasi daripada pasien tersebut, ya, untuk supaya tercapai healing perlu tiga faktor tadi, ya. Jadi tiga faktor itu penting sekali tercapai untuk terjadinya healing. Misalnya kita kalau habis radioterapi pasien itu kita lakukan untuk operasi CA di daerah rongga mulut, CA di daerah mandibula, CA di daerah usus misalnya gitu dengan kondisi preoperatif radioterapi tentu akan berbeda. Jadi ini yang menjadi problem kita. Oleh karena itu yang paling penting adalah ini adalah tanda atau simptom yang bisa menimbulkan surgical wound complication atau infeksi. Misalnya tanda apa? Panas, ya, kemerah-merahan. Ini saya kira kita sudah mengenalinya, adanya nanah, terus kemudian secara sistemik ada keadaan umum atau malaise. Nah kalau malaise itu ya susah ya, gimana caranya makan supaya bagus, ya. Kemudian dia punya sakit jantung sehingga tahikardi dan sebagainya. Dan kalau sudah ke dalam sepsis akan tambah susah lagi, berarti kita menimbulkan suatu infeksi dalam seluruh tubuh yang akan menimbulkan atau menambah wound complication tadi itu. Nah, yang paling penting adalah di dalam assessment dan klinik terjadinya wound complication adalah tentunya historis. Ya, tadi saya sebutkan post radioterapi, post kemoterapi, ya. Kalau alergi jarang ya. Kemudian emergensi atau elektif beda memang. Kemudian bagaimana cara menutupnya, apakah memakai klip dan sebagainya, itu semuanya harus di assessment di dalam suatu medical record yang bagus. Kemudian kondisi tubuh, ya, hemodinamiknya, apakah pasien itu dengan ventilator, kemudian komorbidnya. Nah ini punya komorbid diabetes, waduh susah sekali kita. Kalau kita tidak bekerja sama dengan penyakit dalam, ya ampun, sudah pasti not healing, ya. Pasti dia akan susah karena harus diregulasi gitu. Demikian COPD dan sebagainya. Anemis, perlu transfusi atau tidak. Nah, kalau yang di sini dicantumkan perokok, alkoholisme itu ya sudah biasa. Saya tidak bisa berkomentar karena itu sudah penyakit yang kurang bagus ya untuk penyembuhan luka. Nah, ini juga biasanya penggunaan kortikosteroid ya, antibiotik juga. Nah, yang paling penting juga bahwa pasien ini harus dikendalikan nyerinya. Obat anti nyeri banyak sekali sekarang, sehingga bisa yang cesplong juga banyak ya, jadi nggak ada masalah kita pakai kriteria nyeri ya 1, 2 sampai 10 kan ada itu, jadi gampang. Kemudian yang paling penting sebetulnya sekarang ini di dalam dunia kedokteran adalah tentang psikologi sosial, ya, status, punyakah keluarga itu kayak di luar negeri ada family, ada
caregiver dan sebagainya yang merawat. Kalau dia sebatang kara, apakah dia punya home nurse ya atau perawat yang bisa dipanggil gitu ya, sehingga lukanya juga jadi bagus ya. Itu yang paling penting. Kadangkala orang yang tua keluarganya sibuk, maka perlu memanggil caregiver dan sebagainya atau perawat ya, perawat khusus gitu. Biasanya rumah sakit yang apa tertentu punya perawat yang pensiunan untuk di home care ya. Jadi, itu penting sekali sehingga terutama di dalam melakukan mobilisasi sehingga pasien itu terasa bisa istilahnya lukanya bisa healing dan sembuh. Kalau kita lihat maka jangan dilupakan yang sudah kita diajari adalah bagaimana sebelum, selama operasi, dan sesudah operasi. Jangan lupa pada waktu operasi sebelum maka cuci, gitu. Kemudian memakai scrub. Jangan lupa itu. Terus hati-hati penggunaan antibiotik. Kemudian sampai di meja operasi, jangan terlalu banyak pasien, keluarga, jangan terlalu banyak yang nonton. Jadi di dalam OK itu ya dibatasi ya. Itu kan distancing itu sudah lama kita lakukan di OK ya. Tidak saja COVID, sekarang kalau yang betul itu tidak diperbolehkan di kamar operasi itu sampai berjubel gitu ya. Itu juga memerlukan yang penting. Kemudian alat-alatnya juga harus diketahui ya. Dan kalau sesudah operasi juga harus dihitung alat-alatnya apa semuanya harus dihitung. Itu yang menurut di luar negeri juga merupakan hal-hal yang penting sekali before, during, dan after surgery. Saya kira itu sudah berlaku, sudah merupakan tradisi di dalam KARS ya. Jadi saya kira tidak ada problem ya. Nah, ini saya ulangi saja, memang ini juga KARS juga. Jadi sign in itu juga penting. Pihak anestesi bagaimana, nanti ini TS berapa, nanti ini masuk ruang ICU apa tidak, bedah itu nanti perdarahannya berapa, kan harus begitu, operasinya namanya apa, itu kan model-model yang sudah diterapkan di KARS itu memang harus dilakukan untuk mencegah jangan sampai ada komplikasi. Kemudian time out, gitu. Berapa jam operasinya, gitu, dan seterusnya. Itu yang paling penting. Saya kira semua sudah sudah di dalam KARS itu sudah biasa. Terus antibiotik itu dimasukkan di ruangan atau dimasukkan di rumah di OK. Ini antibiotik apa, profilaktik, ini jenis OK yang operasi yang bersih, contaminated atau bersih contaminated dan sebagainya, itu semua sudah biasa atau lazim saya kira di sini. Saya hanya mengingatkan, demikian juga waktu keluar sign out itu juga bagaimana instrumen, kasa dan sebagainya. Dan jangan lupa bagaimana perawatan lukanya. Gitu. Ada yang merawat luka hanya setelah dibersihkan cukup dengan dressing yang steril ya, tidak usah pakai yang macam-macam. Ada yang demikian, ada yang sederhana, pokoknya bersih, yang pasang drain tidak ada perdarahan, dressing yang
sederhana sehingga tidak menimbulkan masalah. Itu sign in, time out, sign out itu sudah makanan sehari-hari para ahli bedah. Sekarang kita masuk kepada sebetulnya apa sih yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah mikroba. Karena mikroba ini akan mengganggu healing. Kalau mikroba nggak mengeluarkan endotoksin, ya tidak mempengaruhi healing. Nah, apa yang menyebabkan mikroba itu sering mengeluarkan endotoksin? Mari kita bahas. Ini jenis-jenis mikroba, baik yang sering terjadi di waktu operasi, baik bakteri atau fungi, ya toh, kita selalu mendapatkan bakteri ya, cell surface hydrophobicity, ya toh. Ini modelnya kalau mikroskop kayak gitu, ya toh. Jadi ini macam-macam mikroba. Kemudian apa yang sering terjadi kalau kita takut membunuh mikroba tadi? Maka biasanya kita memakai antimikroba. Ya. Antimikroba itu biasanya antibiotik sesuai dengan kalau gayanya sesuai sama tubuh, sesuai sama tipe dari operasi bersih itu cuma 1 hari saja yang bersih contaminated, 2 hari contaminated kotor itu sekian gitu ya. Tapi ini bukan masalah. Jangan lupa kalau terlalu banyak maka akan menimbulkan resisten daripada mikroba tadi. Gitu. Dan akibatnya akan menimbulkan endotoksin. Endotoksin akan menimbulkan masalah proses inflamasi yang berkepanjangan. Nah, oleh karena itu kita harus kembali lagi pada protokol antibiotik yang sudah diresmikan oleh rumah sakit. Setiap rumah sakit kadang-kadang sudah mempunyai panitia medis untuk penggunaan antibiotik dan biasanya kalau kita amprah obat itu sahabat saya farmasi selalu negur, dok, gak kakean tak obat deh. Nah, gitu kadang-kadang. Itu bagus ya, saling mengingatkan. Jadi biasanya pada rumah sakit besar di mana ada panitia medik daripada antibiotik rasional, maka farmasi juga ikut kadang-kadang mengingatkan kepada kita. Ya. Nah, sekarang ada antibiotik yang antimikroba yang resisten. Nah, ini yang jadi masalah buat kita. Banyak penelitian sudah menyatakan bahwa kalau itu berlebihan maka akan terjadi antimikroba resisten. Dr. Urip, maaf waktunya 5 menit lagi. Oh iya, Bu. Ini model resisten ya. Kalau kita lihat maka resisten antibiotik sudah dihitung ya. Jadi betul-betul penelitian ini banyak ya. Saya tidak usah menjawab. Salah satu yang menimbulkan resisten adalah yang terkenal adalah MRSA. Ini antibiotiknya tidak sejenis meropenam tok saya ya. Kadang-kadang sudah lebih dari itu, tidak tahu jenis apa lagi nanti. Ini bisa menimbulkan kematiannya. Banyak yang menimbulkan masalah ya. MRSA ini karena terjadi resisten. Jadi ini yang terjadi. Indonesia juga sudah pernah di MRSA rate-nya 28, tapi negeri yang luar negeri juga tinggi ya. Dan ini yang menimbulkan masalah kumannya adalah Pseudomonas dan ini kadang-kadang
kalau sudah kena pneumonia sudah, lu pneumonia gitu kadang-kadang, padahal MRSA, wah dikira COVID nanti. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Yaitu dia akan melakukan rilis endotoksin. Akibatnya akan terjadi inflamasi tadi, proses inflamasi. Endotoksin menimbulkan sistemik, ya toh. Jadi banyak masalah. Oleh karena itu, bagaimana untuk mencegahnya? Jangan sampai antibiotiknya berlebihan. Itu aja. Oleh karena itu, WHO memberikan rekomendasi, gitu. Artinya bahwa lebih baik kita menggunakan pembalut atau dressing yang sederhana, ya. Ada hidroaktif, silver containing, polyhexamethylene dan seterusnya. Ini bisa tidak membunuh, apa istilahnya, tidak akan mengeluarkan endotoksin gitu intinya. Jadi lebih baik kita selalu menggunakan dressing yang tertentu, istilahnya begitu ya. Nah, banyak macam-macam dressing ini sudah beredar. Ada yang ionic silver dressing, ya, tetapi ada juga yang lebih dari itu yang kita sebut dark, gitu ya. Jadi rekomendasi dressing ini adalah not normally recommended. Jadi tidak harus antibiotik. Nomor dua adalah elimination without killing. Jadi jangan dibunuh, tetapi ditutup aja gitu ya. Jadi kita memakai DAC tadi, highly hydrophobic substance tablet ya. Jadi ini yang dianjurkan oleh pihak luar negeri, terutama WHO, supaya kita memakai ini sebetulnya, supaya jangan sampai antibiotiknya itu berlebihan, kumannya mengeluarkan endotoksin. Ini kalau penelitiannya DAC tadi ya, banyak penelitian kita belum, ini juga ya. Jadi intinya adalah tidak sampai mengeluarkan endotoksin, dan lukanya juga dressingnya juga bisa baik ya, penelitiannya demikian, sehingga endotoksin yang itu tidak dikeluarkan, maka diharapkan tidak ada inflamasi proses, sehingga diharapkan morbiditas mortalitasnya tidak terlalu tinggi. Kalau kita memakai DAC dressing, maka 94% free endotoksin. Itu penelitian ya. Nggak tahu di Indonesia sudah diteliti apa tidak. Mudah-mudahan sudah ya. Dan ini membuat barangkali mencegah surgical wound complication-nya tidak menimbulkan sampai morbiditas mortalitas yang tinggi. Ini penelitian juga ya. Yang kiri itu kalau pakai DAC. Yang kedua Satu itu menit lagi, Bro. Ya, yang lain. Coba. Jadi lebih bagus pakai DAC. Itulah intinya gitu ya. Jadi kesimpulannya surgical wound complication itu adalah peristiwa lambatnya perlukaan, penutupan luka, dan pasti akan menimbulkan morbiditas, mortalitas. Ini adalah pekerjaan para ahli bedah, jadi ini harus diikuti, kalau menurut saya begitu, dan ada hubungannya dengan sosial ekonomi, apalagi dengan kalau dia dibayari BPJS, pasti susah. Antibiotik tidak recommended, ya. Jadi hanya diperlukan saja, terutama kriteria panitia medik antibiotik ya, dari rumah sakit masing-masing sudah punya. Kemudian pergunakanlah DAC dressing, salah satu untuk mencegah terjadinya resistensi dan adanya endotoksin yang bisa menimbulkan gangguan pada healing. Saya kira gitu, Mbak Dea.
presentasi saya. Mudah-mudahan Iya, Dok. bisa menerima Iya, Dok. dan mudah-mudahan ada pertanyaan ya. Oh, Kalau bisa saya jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Urip. Presentasinya cukup padat, tapi insya Allah bisa dimengerti. Inti yang kami tangkap tadi itu adalah bahwa di situ ada peranan atau paradigma baru nantinya untuk mengatasi komplikasi pada luka operasi, di mana nantinya sudah beredar berbagai macam advance atau modern dressing, maka kita harus memilah dengan hati-hati dan mencari yang mana kira-kira nantinya tidak akan menimbulkan dampak lebih lanjut untuk luka pasien. Berikutnya ini ada presentasi dari SCT. SCT ini merupakan sponsor dari acara kita hari ini. SCT sebelumnya bernama BSN Medical. Di sini sudah hadir Mbak Isra Febri. Mbak Isra Febri udah siap? Ya, siap ya. Dok. Ya. Mbak Isra Febri, maaf presentasinya dipersilakan 5 menit aja ya. Ya, baik Dok. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Dea sudah memberikan kami waktu untuk memaparkan. Perkenalkan, nama saya Isra Febiani dari SCT Indonesia. Akan memaparkan Dok sedikit mengenai how to eliminate bacteria with Solbach technology, catch without kill. Sebelum saya menyampaikan tentang Solbach teknologi, saya hanya ingin menyampaikan kembali bahwa faktanya bakteri dan fungi yang patogen itu semuanya memiliki sifat hidrofobik, bahkan bakteri yang sudah resisten. Nah, semakin patogen suatu bakteri atau fungi, maka semakin kuat sifat hidrofobiknya. Oleh karena itu, kami dari SCP telah mengembangkan suatu teknologi yang dasarnya dari interaksi hidrofobik ini. Seperti yang sudah Bapak Ibu dokter ketahui bahwa kami memiliki teknologi yaitu Solbach teknologi yang berasal kata dari absorb bakteri. Ini merupakan teknologi yang berisikan di ACC, yaitu di alkyl carbamyl chloride yang merupakan turunan asam lemak yang bersifat hidrofobik kuat. Jadi secara alamiahnya, ketika partikel hidrofobik ketemu dengan partikel hidrofobik akan terjadi suatu ikatan hidrofobik. Nah, pada saat Solbach teknologi ini diaplikasikan ke luka yang terinfeksi, terkolonisasi, maupun terkontaminasi, maka akan terjadi suatu ikatan hidrofobik. Nah, pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya yang terjadi ketika bakteri tersebut terikat? Apakah bakteri tersebut masih bisa menginfeksi? Apakah bakteri tersebut masih bisa bermetabolisme? Dan jawabannya adalah tidak, karena Solbach teknologi ini mengikat bakteri dan fungi patogen secara permanen atau irreversible, sehingga pada saat sudah diikat bakteri tersebut akan menjadi inaktif sehingga tidak bisa bermetabolisme, bahkan tidak bisa menginfeksi luka kembali. Bapak Ibu dokter bisa dilihat di sebelah kanan ada gambar bagaimana Solbach teknologi ini mengikat berbagai macam fungi atau bakteri yang patogen, bahkan bakteri yang sudah resisten. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di Pabio Winner 1 bahwa kami memiliki serangkaian dressing dengan Solbach teknologi. Yang pertama yaitu Lecomet Solbach yang merupakan post-op surgical dressing. Yang kedua adalah Cutimed Solbach. Nah, ini adalah dressing yang digunakan ketika sudah terjadi infeksi, kolonisasi maupun memang memiliki banyak sekali bentuk karena menyesuaikan dengan berbagai jenis bentuk luka infeksi, dan ini juga merupakan insight dari beberapa surgeon yang ada di seluruh dunia tentunya, khususnya di Eropa waktu itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aplikasi Solbach dressing ini. Yang pertama adalah Solbach teknologi ini harus kontak langsung dengan luka. Jadi sebagai primary dressing untuk memaksimalkan interaksi hidrofobik tersebut. Kemudian yang kedua, tidak boleh dikombinasi dengan produk-produk ointment seperti krim atau solution atau bahan-bahan yang berbasis asetat. Kemudian sebenarnya Solbach dressing ini bisa diaplikasikan sampai 7 hari, namun memang disesuaikan dengan kondisi luka masing-masing. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pada saat radioterapi, maka lebih direkomendasikan Solbach teknologi ini atau Solbach dressing ini dilepas terlebih dahulu. Ini merupakan evidence base dari Solbach teknologi, jadi hanya dengan interaksi hidrofobik tersebut tidak akan, ya Bapak Ibu dokter, tidak akan terjadi perkembangan resistensi. Kemudian yang kedua, dengan
hanya mengikat catch without kill, maka tidak akan merangsang pelepasan endotoksin yang bisa menghambat proses penyembuhan luka. Itu adalah keunggulan dari sorbah teknologi berdasarkan evidence base. Kemudian dapat disimpulkan dari pemaparan ini bahwa dari sorbah teknologi ini memang bisa digunakan baik untuk prevention maupun manajemen pada saat infeksi yang memang sudah terbukti memiliki efektivitas yang bagus, tidak ada efek samping maupun kontraindikasi, dan rangkaiannya itu memang lengkap. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sorbah teknologi ini, Bapak Ibu dokter bisa langsung email ke informasi@scc.com atau bisa kontak ke nomor yang sudah tertera. Dan sebagai sedikit informasi, sorbah teknologi ini sudah ada beberapa yang tersedia di e-katalog. Demikian pemaparan dari kami, semoga dengan pemaparan sorbah teknologi ini bisa berkontribusi dalam pencegahan maupun penanganan pada luka-luka yang terinfeksi. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Dea. Ya, terima kasih Mbak Istra. Ya. Terima kasih Mbak Istra atas presentasinya. Kali ini kita masuk ke question and answer session. Ada sekian pertanyaan yang sudah masuk untuk panelis, baik untuk Dr. Urip maupun juga untuk Mbak Istra ya. Dr. Urip dulu ya, Dok. Dr. Urip masih mute. Dr. Urip masih mute mikrofonnya. Oh, ini di sana Mas Farid ya? Oke, sambil menunggu Dr. Urip, nanti di akhir acara ada polling, jadi harus mengikuti sampai akhir untuk mengikuti polling untuk bisa mendapatkan sertifikat. Nanti sertifikatnya akan dikirimkan melalui email. Dan nanti setelah acara ini berakhir akan ada seri selanjutnya yang dilangsungkan tanggal 26 Juli 2020. Jadi minggu depan masih ada kelanjutan seriesnya. Oke, sebagaimana. Ya, sudah. Oke, Dok. Oke. Oke, Dr. Urip, jawab pertanyaan dulu ya, Dok. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan yang jawab. Ini ada pertanyaan, Dok. Mudah-mudahan bisa mewakili. Silahkan. Ya, Dok. Di sini ada yang menanyakan tentang kasus surgical complication karena alergi benang jahit, Dok. Alergi benang jahit memang beberapa pasien ada yang malah lukanya menjadi jelek setelah dilakukan operasi akibat alergi dari benang jahitnya. Bagaimana menurut dokter? Kira-kira bagaimana tata laksananya, Dok? Silakan. Ya, itu termasuk faktor risknya itu. Jadi kita sebaiknya memakai benang yang apa ya? Yang anti alergi ya. Jadi saya biasanya memakai, ini pengalaman, saya memakai biasanya benang yang di dalam misalnya ikril atau seide yang apa, bukan gulungan, apa, gelondongan gitu. Gitu. Biasanya itu, gitu. polyglycolic acid ya, Dok? Ya. PGA itu. Jadi kita pakai yang itu aja, aman. Selama praktek saya itu jarang ada yang sampai ada alergi. Dan memang bisa terjadi demikian. Tapi jarang sekali. Nah, saya lebih suka kalau melakukan penjahitan dengan benang-benang yang sudah dalam bentuk bingkisan itu. Saset ya, Dok. Jadi kalau sampai nanti ternyata terjadi
kejadian komplikasi setelah penggunaan pedang ya kita tangani seperti halnya komplikasi pasca operasi biasa ya dok ya? Biasa, nggak ada masalah. Oke. Ya. Ya dok, pertanyaan lagi nih dok, indikator apa yang dipakai untuk berhenti menggunakan antibiotik kalau pada operasi kotor? Tadi kan sudah disampaikan bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan antibiotik karena mengkhawatirkan terjadi resistensi bakteri dan Ya, juga salah satu yang terbaik kalau pasien itu operasi kotor kan pakai kultur, itu aja. Jadi apakah ada serumen? Jadi kalau operasi dengan luka kotor kan pasti ada serumennya, ada serusnya. Itu harus dikultur. Gitu. ya. Nah kalau kulturnya negatif atau serumennya sudah hilang ya nggak usah pakai antibiotik. Oke, jadi kita melihat klinis dari kondisi luka itu sendiri ya dok. Kalau kira-kira gitu. seromanya masih ada, pusnya masih ada, masih kita pertimbangkan untuk menggunakan antibiotik tentu sesuai hasil kultur ya dok. Jadi itu yang saya tawarkan atau saya perintahkan gitu kalau PPDS saya. Kamu memulai, kamu yang mengakhiri. Jadi kamu harus melihat luka operasi itu sampai dia pulang. Kenapa demikian? Ya karena itu tadi. Karena dia bisa mendeteksi adanya inflamasi, dia bisa mendeteksi adanya proses serus dan sebagainya. Begitu Mbak. Ya. Kemudian dok, ini ada yang bertanya dok, ini kan ada berbagai macam dressing atau modern dressing, tapi ada juga yang bertanya mengenai penggunaan cara lama, cara yang sudah cukup lama kita pakai, yaitu penggunaan antibiotik bubuk, misalnya metronidazole bubuk nih dok. Masih bisa nggak dok kita gunakan untuk terapi untuk SSI ini dok? Itu cara lama ya. Iya dok. Cara yang dulu dari kakak-kakak kelas atau perawat-perawat itu. Misalnya yang saya masih lihat itu luka operasi decubitus, itu dikasih bubuk metronidazole atau dikasih bubuk antibiotik. Ya memang yang penting saya tidak tahu apakah akan terjadi granulasi. Proses luka seperti dehiscence itu kan permulaan atau akan diawali dengan granulasi. Kalau sudah ada granulasi, biasanya akan sembuh gitu. Macam-macam gitu. Saya pernah mendapatkan penelitian, ini hasil penelitian betul. Luka operasi decubitus atau luka karena diabetes dikasih gula, itu ada. Hasilnya terjadi granulasi lebih cepat ya. Nah itu. Jadi metode-metode ini seharusnya harus kalau masuk ke majalah luar negeri akan lebih bagus ya. Sehingga ini akan menambah wawasan. Jadi kalau powder antibiotik diberikan, kita lihat apakah terjadi granulasi atau tidak. Prosesnya itu. Jadi penyembuhan luka biasanya diawali dengan granulasi. Gitu ya, Mbak. Iya, dok. Kemudian ini mungkin ini pengalaman pasien ya, dok ya. Ada dokter yang menanyakan mengenai pasien punya lupus kronis, asalnya mungkin dia kelapus dok di telapak kaki, sudah di eksisi, sudah di debridement, tapi tumbuh terus nih dok kelapusnya. Sebenarnya konsul ya dok, bagaimana kira-kira menurut dokter Urip, kemudian kira-kira nanti apakah ada ya dressing yang bisa dipakai, bagaimana dok? Kalau kelapus kan eksisi terapi. Ya. Udah gitu aja. Kalau dia tumbuh lagi di eksisi. Tumbuh terus. Dengan catatan kalau ada tanda-tanda penekanan. Kalau tidak ada penekanan, biarin aja. Kalau menurut saya. Ya. Jadi kelapus yang ada penekanan ya di eksisi. Oke, dok. Tidak terlalu sulit.
Mungkin ya lebih bertanya soal teknis ya dok ya. Iya. Kemudian ini dok, ada lagi pertanyaan dari sejauh dokter bedah, bagaimana mengurangi tips dan trik untuk mengurangi resiko seroma pada luka pasca operasi, terutama kalau pasien yang mungkin yang gemuk, yang dinding subkutisnya tebal nih dok. Jadi kira-kira gimana kita mengurangi seromanya sehingga bisa mempercepat penyembuhan luka dok? Pasang drain enggak? Kalau pasang drain enak. Walaupun dia dagingnya gemuk atau kalau kita pasang drain selesai sudah. Begitu drainnya kosong atau minimal cabut, luka kering gitu. Jadi setiap operasi yang ada rongganya pasang drain. Sudah itu aja. Oke dok. Kemudian ini juga pertanyaan tentang pasien yang mungkin punya komorbid ya dok. Pasien yang punya komorbid seperti diabetes mellitus, ini kan biasanya lukanya sulit sekali ya dok, karena harus mendapatkan perawatan ekstra dan juga disesuaikan dengan kondisi dari gula darah pasien. Ini lukanya sulit sembuh sehingga menyebabkan komorbiditas pasiennya ini tidak bisa cepat beraktivitas kembali. Ditanya bolehkah digunakan salep penumbuh granulasi, mungkin ini maksudnya, salep penumbuh jaringan atau untuk menimbulkan granulasi, atau kita hanya rutin melakukan debridement saja dok, atau boleh kita rangsang dengan pemberian obat-obatan yang bisa menimbulkan granulasi? Pengalaman saya nomor 1 regulasi. Jadi diabetes harus dengar ya. Iya dok. Ya, diabetes harus diregulasi secepatnya. Tidak ada waktu lagi. Jadi kalau dia 400 ya turunkan dulu dengan insulin. Habis itu dirawat luka. Kenapa demikian? Karena diabetes yang tinggi atau kadar gula yang tinggi pasti tidak akan bisa menyembuhkan dan pasti dia akan ekstensi. Kalau ada luka di kaki, dia bisa merembet sampai ke femur. Kalau ada luka di leher, dia bisa merambat sampai ke dada. Bisa toraks kena. Gitu. Kenapa? Setelah kita lihat ternyata nomor 1 regulasi insulinnya atau regulasi terlambat. Yang kedua, insisi drainase daripada pus atau serus yang diakibatkan oleh luka diabetes itu tidak didrainase dengan bagus. Sehingga dia menjalar cepat sekali. Oleh karena itu, regulasi kerjasama dengan penyakit dalam harus secepatnya situ. Biasanya kalau rendah, terus dia akan berangsur-angsur baik. Gitu, Mbak. Oke, ya dok. Pertanyaan lain ini mungkin untuk Mbak Isra ya. Ini ada yang bertanya soal DAC atau DACC ya. Apakah sudah masuk e-katalog, Mbak? Ya, sudah beberapa untuk jenis bentuknya itu sudah ada beberapa yang masuk ke e-katalog Dr. Desi. Sudah masuk. Yang mana nih ya, kira-kira? Kan ada 4 berbagai jenis dressingnya itu yang bentuknya swab, yang lembaran itu yang sudah masuk ke e-katalog. Oh ya, bisa ya? Ya, bisa. Jadi bisa langsung digunakan. Kemudian ini ada pertanyaan nih Mbak. Dia sudah menggunakan produk DACC yaitu glutamine sorbate. Nah, apakah di sini tiap berapa hari perlu dilakukan pergantian dressingnya? Iya. Kalau luka kotor atau luka bersih berapa hari? Luka kotor berapa hari? Iya, baik dok, terima kasih sudah menggunakan duck dressing ini. Jadi ini pertanyaannya menarik sekali. Jadi kapan sih sebenarnya penggantian sorbah dressing ini? Jadi sebenarnya pada saat aplikasi sorbah dressing ini dia tidak bisa diaplikasikan sendiri dok. Jadi memang perlu tambahan untuk absorbent dressing. Biasanya yang digunakan adalah foam dressing yang memang kapasitas penyerapannya itu banyak. Jadi kalau misalnya nanti foam dressingnya itu memang bisa digunakan untuk luka dengan eksudatif yang sangat eksudatif itu biasanya penggantiannya bisa 2 atau sampai 3 hari gitu. Tentunya memang sesuai dengan kondisi lukanya. Jadi memang tergantung pada
secondary dressing-nya atau absorbent dressing-nya. Seperti itu, Dok. Dan kalau memang misalnya ditanyakan apakah ini lebih bagus untuk luka kotor atau luka bersih, saya juga sempat membaca lebih baik basah atau yang lembab ya. Jadi ada berbagai jenis luka infeksi. Jadi luka infeksi itu ada yang benar-benar eksudatif, ada juga yang mengeluarkan eksudat yang sedikit. Jadi misalnya yang sangat eksudatif, dokter bisa langsung aplikasikan sorba dressing ini dengan tambahan foam dressing. Namun memang misalnya menemui luka infeksi dengan jaringan nekrotik yang masih sangat menempel, yang tidak bisa diberi demam secara otolisis atau mekanikal, dokter bisa tambahkan dengan menggunakan hydrogel. Jadi memang konsepnya kita menjaga kelembaban atau menjaga moisture balance seperti itu. Oke, mudah-mudahan cukup dimengerti ya, Mbak. Iya. Lagi nih Dokter Urip, Ya. ini menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi kita kali ini. Ini cukup menarik, pasiennya ini ada pertanyaan untuk pasien-pasien yang mengalami luka insisi operasi. Ini kan ada yang diinsisi dengan pisau, ada juga yang mengatasi dengan perdarahan dengan kauter. Nah, berdasarkan pengalaman dari Dokter Urip sendiri, hasil luka operasinya lebih baik yang mana nih, Dok? Yang kita kauterisasi atau yang murni hanya menggunakan pisau saja tanpa komorbid ya, Dok? Oke, ini pengalaman saya. Jadi kalau kita melakukan tindakan operasi, kadang-kadang kita memakai gambar dulu, ya, terutama kalau di daerah muka leher. Mungkin kalau perut enggak. Biasanya insisi pertama itu pakai pisau. Insisi berikutnya adalah kauter. Kenapa demikian? Supaya kulit yang superficial itu tidak rusak oleh karena kauter tadi. Tetapi dengan insisi pisau maka akan terjadi penyembuhan luka yang bagus, gitu, primer. Gitu ya. Bawahnya boleh pakai kauter. Saya pun kalau sudah menggambar untuk daerah muka dan leher, maka saya lanjutkan dengan kauter. Kenapa demikian? Karena bisa mengurangi perdarahan. Itu aja. Tetapi untuk permulaan, selagi sambil gambar, kita pakai pisau. Jadi itu pertanyaannya yang bagus. Buat apa sih cepat-cepat operasinya? Gitu. Karena filosofi ahli bedah adalah kalau ada perdarahan ya dirawat lukanya. Gitu. Jadi jangan terus ingin cepat terus langsung dioper. Saya kira itu pendapat saya. Ya, Dok. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Itu insya Allah jadi pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan pertanyaan tersebut bisa mewakili teman-teman sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin tidak bisa semuanya dibacakan. Kali ini kita akan masuk ke sesi pooling. Tolong dilihat di layar masing-masing. Kita akan mulai pooling sebentar lagi. Ini syarat untuk mendapatkan sertifikat bisa dimulai dari sekarang.